Sobat Kemi, setelah kita memahami apa itu bilangan oksidasi dan bagaimana menentukan nilainya, kita akan melihat reaksi redoks berdasarkan naik atau turunnya nilai biloks dari zat-zat yang terlibat dalam sebuah reaksi redoks. Simak video ini supaya kalian semakin mengerti tentang konsep ini. Dari video sebelumnya, kita tahu bilangan oksidasi adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron yang diterima atau dilepaskan oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Akibat peristiwa melepas dan menerima elektron inilah, maka terjadi perubahan bilangan oksidasi. Perubahan bilangan oksidasi ini menjadi indikator terjadinya reaksi oksidasi atau reduksi. Suatu reaksi disebut sebagai reaksi oksidasi bila terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Demikian sebaliknya, suatu reaksi disebut sebagai reaksi reduksi bila terjadi penurunan bilangan oksidasi. Bagaimana cara menentukan mana bagian reaksi yang oksidasi dan mana yang reduksi? Silahkan simak pembahasan soal berikut ini. Pada pembahasan soal berikut, Shemi hanya menjelaskan separuh reaksi, dengan asumsi bahwa reaksi yang dibahas adalah reaksi redoks. Mari kita mulai. Tahapan proses penentuan oksidasi dan reduksi adalah sebagai berikut. Bila bilangan oksidasi dari kiri ke kanan naik, maka reaksi itu adalah reaksi oksidasi. Demikian sebaliknya, bila turun, berarti reaksi itu reduksi. Supaya lebih paham, simak pembahasan soal berikut ini. Diketahui reaksi magnesium dengan oksigen. Kita diminta untuk memeriksa apakah reaksi ini redoks. Sebenarnya tanpa memeriksa kenaikan atau penurunan bilangan oksidasinya. Dengan konsep menangkap atau melepas oksigen, kita tahu bahwa reaksi itu adalah oksidasi. Tetapi baiklah kita periksa dengan konsep bilangan oksidasi, apakah benar itu reaksi oksidasi. Pertama, kita periksa biloks magnesium di sebelah kiri dan kanan. Di sebelah kiri 0 dan di kanan plus 2. Berarti bilangan oksidasinya naik. Itu artinya, reaksinya adalah reaksi oksidasi. Supaya lebih jelas, kita simak pembahasan soal berikutnya. Pada soal kedua dan seterusnya, kalian tidak harus memeriksa perubahan biloks masing-masing zat, cukup kita ambil salah satu zat aja. Oke, mari kita mulai. Diketahui reaksi seng dengan ion tembaga. Kita periksa perubahan biloks salah satu zat, yaitu tembaga. Kita tentukan biloks tembaga sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Sebelum reaksi biloksnya plus 2 atau sama dengan muatannya. Sesudah reaksi atau di sisi kanan, biloksnya 0. Berarti ada penurunan bilangan oksidasi. Dan itu artinya, reaksi pada tembaga adalah reaksi reduksi. Itu juga berarti, reaksi pada seng adalah reaksi oksidasi. Bagaimana? Sudah paham dengan cara menentukan reaksi oksidasi dan reduksi dengan biloks? Jika belum, simak pembahasan soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Silahkan disimak. Diketahui reaksi Besi 2 klorida dengan gas klorin menghasilkan Besi 3 klorida. Kita diminta menentukan bagian mana yang oksidasi dan yang mana yang reduksi. Mari kita tentukan. Langkah pertama, kita periksa bilangan oksidasi salah satu atom dalam persamaan reaksi itu. Kita periksa bilok Besi. Sebelum reaksi biloks Besi adalah plus 2. Kita periksa bilok Besi sesudah reaksi. Dan nilainya adalah plus 3. Itu artinya, ada kenaikan biloks dari atom Besi sebelum reaksi dan sesudahnya. Dan pada atom Besi, berlangsung reaksi oksidasi karena biloksnya naik. Ini juga berarti pada atom klor terjadi reaksi reduksi. Silahkan periksa biloksnya, apakah kesimpulan Shemi ini benar? Kita lanjutkan dengan pembahasan soal berikutnya. Maaf, jika pembahasan soalnya terlalu cepat. Soal keempat, perhatikan soalnya. Mari kita periksa, mana yang oksidasi dan yang reduksi. Kita periksa, bilok atom Mn. Sebelum reaksi biloksnya adalah plus 7. Dan sesudah reaksi adalah plus 2. Sesuai dengan besar muatannya.
berarti reaksi pada atom N adalah reaksi reduksi, karena nilai Bilox turun. Kita telah berada di penghujung video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saran Cemi, kalian harus memahami konsep ini dengan baik. Putar ulang bila belum paham, dan bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. See you.